Kembali lagi di Ambis Academy. Sekarang kita akan bahas tentang sifat materi. Itu ada dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Nah, untuk sifat fisis yaitu sifat yang dapat diamati tanpa harus mengubah susunan materinya. Contoh dari sifat fisis ini yaitu titik didih, titik leleh, massa jenis, dan juga kelarutan. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu sifat kimia. Nah, sifat kimia itu yaitu sifat yang dapat diamati akibat terjadi perubahan suatu materi menjadi materi lain. Nah, untuk contoh sifat kimia yaitu kereaktifan, mudah atau sukar terbakar, mudah atau sukar korosi, dan juga mudah atau sukar membusuk. Karena semua itu akan menghasilkan suatu materi yang baru. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat fisis. Untuk definisinya kan tadi udah tahu ya. Nah, sifat fisis tadi ada titik didih, titik leleh, kelarutan, dan juga massa jenis. Nah, kita akan kupas lebih mendalam tentang ketiga sifat tersebut. Yang pertama yaitu tentang titik didih dan titik leleh. Kita tahu bahwa materi kemarin ada padat, cair, dan juga gas. Nah, di dalam ketiga materi tersebut yang membedakan yaitu kerapatan antar partikel. Kalau yang padat kan rapat sekali, yang cair agak renggang, dan yang gas itu sudah sangat renggang. Jadi kerapatan partikelnya berbeda-beda. Proses padat ke cair itu disebut dengan meleleh, cair ke gas disebut dengan mendidih. Proses tersebut membutuhkan waktu, dan juga karena kerapatannya berbeda-beda, padat ke cair dari yang rapat, sangat rapat menjadi agak renggang. Nah, untuk pemecah tersebut membutuhkan suatu gaya antar partikel. Sama dengan hal mendidih tadi, itu juga membutuhkan gaya antar partikel. Gaya antar partikel itu berbeda-beda, ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Nah, gaya partikel itu disebut dengan gaya kohesi. Kalau gaya kohesinya kuat, maka akan berimbas kepada titik didih yang tinggi dan juga titik leleh yang tinggi. Sebaliknya, ketika gaya kohesi itu kecil atau lemah, maka titik didihnya rendah dan juga titik lelehnya rendah. Yang selanjutnya yaitu massa jenis. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho, yaitu massa per volume. Artinya, massa jenis didapatkan dari massa benda dibagi dengan volume benda. Nah, oleh karena itu, massa jenis suatu benda satu dengan benda lainnya bisa sama ketika mempunyai volume dan juga massa yang sama. Dalam contoh seperti semisal es 1 kg dan juga air 1 kg. Sama-sama mempunyai massa 1 kg, tetapi volumenya berbeda, maka akan menjadi massa jenis yang berbeda pula. Yang selanjutnya yaitu kelarutan. Nah, materi itu ada yang polar dan juga non-polar. Ketika polar ditambah dengan materi polar, itu akan menjadi larut. Non-polar ditambah dengan non-polar, larut juga. Tetapi ketika polar ditambah dengan non-polar, itu tidak akan larut. Contohnya untuk polar dan polar yaitu ketika air ditambah dengan gula, ketika dilarutkan akan larut dan menjadi larutan gula. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika polar ditambah non-polar, hasilnya tidak akan larut, seperti air dan juga minyak, itu tidak akan menyatu atau tidak larut.
Nah, selanjutnya tentang sifat kimia. Nah, sifat kimia ini ada 4, yaitu kereaktifan, mudah atau sukar zat terbakar, sukar atau mudah zat berkarat, dan juga sukar atau mudah suatu zat untuk busuk. Yang pertama yaitu kereaktifan, yaitu mudah atau sukarnya suatu materi berubah menjadi suatu materi lain. Jika kereaktifan ini besar, maka kemungkinan untuk berubah menjadi materi lain lebih besar. Hal ini dipengaruhi oleh susunan elektron yang belum stabil, yang ingin menjadi stabil. Yang kedua yaitu mudah atau sukar zat terbakar. Biasanya dipengaruhi oleh susunan materi. Yang mudah terbakar itu biasanya atau umumnya mengandung unsur karbon, karena karbon tidak stabil terhadap panas. Contoh dari yang mudah terbakar yaitu bensin, kayu, LPG, dan juga solar. Yang ketiga yaitu sukar atau mudah berkarat. Nah, biasanya yaitu logam yang berkontak dengan air dan O2. Contohnya ada besi dan perak. Nah, besi ini lebih reaktif atau mudah berkarat. Kalau yang perak ini kurang reaktif sehingga tidak mudah untuk berkarat. Yang keempat yaitu mudah atau sukar membusuk. Yang mudah membusuk biasanya sisa-sisa makhluk hidup, itu lebih mudah untuk membusuk. Yang plastik itu tidak bisa membusuk. Biasanya membusuk itu dibantu atau membutuhkan bantuan oleh mikroorganisme, bakteri, ataupun jamur. Cara mencegah pembusukan yaitu dengan diberi pengawet, dibuat manisan, diasinkan, dan juga dikurangi kadar airnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat. Dadah.